Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sekarang simak pembelajarannya ya. Teman-teman, perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah sekolah di mana Lani belajar. Sekolah Lani memiliki halaman yang luas. Banyak pohon di dalam sekolahnya. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Nah, teman-teman, bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita juga harus ikut memelihara lingkungan sekolah ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, coba lihatlah gambar tersebut. Dan mari kita bersama-sama baca cerita di bawah ini ya. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Teman-teman, setelah membaca cerita tadi, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di buku tugasmu ya. Yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Yang ketiga, mengapa udara di sekolah segar? Dan yang keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Dan yang kelima, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Teman-teman, perhatikan kembali cerita di atas ya. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Kalimat ungkapan perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain. Seperti contoh, belajarlah dengan rajin. Berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nah, sekarang coba tuliskan kalimat perintah yang ada pada cerita tersebut ya. Kemudian, beri tanda centang pada kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat perintah. Yang pertama, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Apakah itu termasuk kalimat perintah? Yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Yang ketiga, anak-anak bermain di halaman sekolah. Yang keempat, letakkan sepatu di rak sepatu. Yang kelima, jagalah kebersihan sekolahmu. Teman-teman, kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan
dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Seperti contoh, pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Selanjutnya, pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Masih ingatkah teman-teman bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya, kalian sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan kedua serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Teman-teman, manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Kemudian, berilah tanda centang pada kotak yang tepat ya. Setelah mengingat bunyi sila ketiga Pancasila, kita akan mengenal lambang sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Nah, coba teman-teman gambarlah pohon beringin tersebut di buku gambarmu ya. Jangan lupa diberi warna agar lebih menarik dan indah. Teman-teman, tahukah kamu, pajangan-pajangan bisa memperindah kelas kita. Kita juga bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Nah, di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan di kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Kemudian berikut ini urutan cara membuat karya dari tanah liat. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Dan yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Teman-teman, untuk sementara hasil cetakanmu sudah selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering ya. Kemudian setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat kita untuk belajar. Nah, mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita ya. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe ya teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.